Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adiner Prayogi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengiriman bibit selain alpukat ya. Hari ini kita akan mengirim bibit kelengkeng yang totalnya hampir 250 batang, yaitu dari berbagai jenis, berbagai daerah, yaitu ada kelengkeng new kristal, mata lada, dan kelengkeng merah ya. Yang seperti di belakang saya ini yang sudah terpacking untuk hari ini ya. Jadi untuk kemarin teman-teman yang belum sempat memesan atau kehabisan stok, sekarang kita sudah readykan berbagai jenis kelengkeng bermacam-macam varietas ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan bagaimana sih proses packing bibit kelengkeng kita atau alpukat kita yang ada di pembibitan bibit nursery Pekalongan kita ya. Yuk, bagaimana videonya? Bisa saksikan video kali ini, jangan lupa di subscribe bagian subscribe. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan proses pemakingan atau pembungkusan pada bibit kelengkeng yang akan kita kirim ya. Seperti yang sudah di belakang kita ini merupakan yang sudah 50% sudah terpacking ya dengan bag ya. Jadi yang pertama itu kita harus siapkan kotaknya terlebih dahulu ya. Kotaknya bisa kita saksikan seperti video berikut ini. Yang pertama kita ukur kayu yang akan kita gunakan untuk packing ya. Kemudian kita ukur sesuai dengan kebutuhan dagangan kita. Kita sesuaikan dengan jumlah bibit tanaman, kemudian tingginya, dan yang akan menentukan lebar, tinggi, dan panjang dari packingan yang akan kita buat ya. Nah kemudian setelah kita potong, kita bentuk boxnya, kita rapihkan dan kita paku supaya kencang dan tidak rusak ketika nanti berada di dalam ekspedisi. Nah maka dari itu keselamatan dari bibit itu paling utama ya teman-teman ya. Karena ketika box yang kita buat itu bagus, nanti kemudian juga bibit yang akan kita kirim juga akan lebih bagus dan sampai di tujuan dengan keadaan sehat, selamat, dan bisa beradaptasi di lahan baru, di lingkungan yang baru ya. Nah ini proses penyatuan dari kayu-kayu yang sudah kita potongi, kita paku, kita satukan dengan menggunakan paku ya teman-teman ya. Nah kemudian setelah kita buat kotaknya, kotak packingnya, sekarang kita gunakan pembungkusan terhadap media tanam pada bibit kelengkeng ini ya. Saya di sini gunakan plastik yang berwarna bening ya, berwarna bening. Kemudian kita ikat dengan rapi dan dengan rapat ya. Nah seperti ini. Jadi kenapa saya gunakan plastik yang berwarna bening ya? Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya nanti di dalam plastik ini dia akan tentunya embun-embun dari transpirasi dan evaporasi dari permukaan media tanam ini ya, sehingga nanti air yang dari menguap ke atas itu kan turun ke media lagi, sehingga nanti kelembapan di dalam media tanam ini akan lebih terjaga apabila kita gunakan plastik yang bening ya. Berbeda dengan plastik yang berwarna hitam akan menyerap panas. Nah seperti itu. Ini yang sudah kita lakukan pemelastikan. Nah sekarang kita akan plastikin semua dan kita akan masukkan ke dalam peti atau kotak yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Ini nah jadi usahakan pembuatan kotak pada packingan kita itu harus kita sesuaikan dengan jumlah yang akan kita packing dan ketinggian dari bibit yang akan kita packing. Sekarang sudah kita plastikin semua, kita bungkus dengan rapi semua.
saatnya kita menyusun bibit ke dalam peti kotak yang sudah kita buat teman-teman ya. Nah, untuk penyusunan ini usahakan yang ukurannya paling tinggi itu kita letakkan di bawah. Nah, seperti ini. Supaya apa, nantinya agak pendek sedikit bisa kita lakukan atau kita letakkan di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk peti kotak ini kita akan isi 15 batang ya, karena yang semuanya ini yang sudah kita packing ini satu kotaknya ada yang 20, ada yang 18 sesuai dengan pesanan yang sudah masuk atau orderan yang masuk ya teman-teman ya, sesuai alamat masing-masing. Nah, usahakan menyusunnya yang rapat ya. Soalnya kenapa, apabila ini kita tidak rapat, kotaknya terlalu besar itu malah bahaya. Kenapa? Dia akan goyang di dalam packingan tersebut ya. Jadi usahakan kita menyusunnya itu yang rapat sekali. Jadi usahakan kita membuat kotak juga harus ngepres dengan ukuran media tanam dan bibit yang akan kita kirim. Nah, ini kita tumpuk menjadi 2 tingkat supaya kita hemat lokasi pemackingannya. Nah, seperti ini yang sudah kita susun di dalam kotaknya. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan pengikatan atau pengamanan kedua untuk polybag atau media tanam yang pada bibit ini seperti ini. Nah, setelah kita masukkan plastik, kita belikan tali pengaman ya. Ini kalau kita lihat nih, saya tali di sini, saya labaskan ke sana, kemudian saya ikat dengan menyilang pada bagian polybagnya ya. Supaya apa? Supaya ketika nanti di dalam ekspedisi, ketika packingan kita bergoyang-goyang atau jatuh atau bahkan terguling, mudah-mudahan bibit yang kita packing ini tidak rusak atau tidak roboh atau tidak keluar dari kotak packing yang sudah kita buat teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi ini kencang, kita goyang-goyang pun tidak pindah dari tempat lokasi packingan yang sudah kita letakkan ya. Nah, ini kondisi bawahnya. Kemudian setelah selesai, kita akan lakukan penutupan dari sampingnya menggunakan jaring ya. Ini kita gunakan jaring waring ya. Waring untuk menutup pada bagian sisi sampingnya ya. Kenapa saya gunakan waring? Karena ini pengiriman ini akan pengiriman jarak jauh. Jadi bagaimana caranya, usahakan kita sirkulasi udara yang ada di dalam packing ini harus lancar, harus terjamin udaranya sehingga apa? Sehingga tanaman masih bisa berrespirasi atau bernapas ya teman-teman ya. Nah, di sini saya gunakan staples tembak untuk mengikatkan jaring pada bagian ininya ya. Ini kita lakukan ini. Nah, kemudian usahakan daunnya itu kita rapikan ya, kita naikkan ke atas semua supaya daunnya juga tidak rusak di dalam packingan tersebut ya. Nah, kemudian terusnya sampai memutar ke semua sisi tertutup oleh jaring ini ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan jaring yang lubangnya banyak seperti ini, itu sirkulasinya lebih lancar sehingga tanaman bisa lebih tahan lama di dalam packingan ya. Kalau jarak dekat kita bisa gunakan kardus saja untuk menutup sampingnya, yaitu antara provinsi yang dekat atau bahkan antar kabupaten dalam satu provinsi ya. Kita rapikan daunnya. Nah, pada bagian sisi terakhir itu kita rapatkan lagi staplesnya karena untuk mengunci. Nah,
Setelah itu kita tinggal tutup bagian yang atasnya ya teman-teman ya. Kita tutup dengan menggunakan kardus ya. Kardus, usahakan kardusnya kardus yang tebal ya, jangan kardus yang tipis. Nanti ketika ini ditimpah oleh barang lain, supaya agar tidak rusak dan tidak penyok kardusnya ya. Nah, untuk pengamannya lagi kita gunakan tali di sini supaya supaya kardusnya masih bisa tertekan oleh tali ini dan tidak jatuh ke bagian bawah permukaan packingnya. Nah, kemudian kita staples lagi ininya. Jadi untuk memaking tanaman tuh usahakan keselamatan tanaman itu yang nomor 1. Nah, setelah kita staples, kita juga kasih pengaman tambahan pada kardusnya ya, karena kekuatan staples itu hanya pada bagian atasnya saja. Kita juga harus beri pengaman lagi pada ini untuk permukaan lakban yang akan kita gunakan. Ini kita ikat dengan lakban ya. Jadi kardusnya tidak bisa bergeser lagi ketika kita ikat dengan lakban. Sudah selesai packing kita hari ini. Tinggal kita tulis alamat di kotak tersebut sesuai dengan tujuan dan pesanan yang sudah masuk ya. Nah, mungkin sekian dulu cara packing kita hari ini, packing tentang bibit kelengkeng. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang ingin order bibitnya, bisa kita klik link WA-nya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani.